Teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review tanggapan saya terhadap penjual dipecatnya Mourinho. Mourinho dipecat itu hari Selasa, dan itu juga sebelum itu menimbulkan perdebatan. Ada yang pro sama Mourinho, ada yang tidak. Aku selalu yakin ya ucapannya Kak Justin mungkin benar. Ada beberapa supporternya Romanisti yang pintar yang mempertanyakan Mourinho, tidak percaya Mourinho, tetapi juga ada juga yang atau mungkin sedikit naif mengatakan Mourinho tuh terbaik. Juga standarnya adalah pengalaman, hasil yang baik, dan bisa meramu skuad yang seada-adanya di tengah gak bisa beli pemain terus melakukan kontak sana sini. Mourinho tuh lebih buruk, kemampu hasil buruknya ini lebih di bawahnya MU sama Tottenham bagiku saat dipecat hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang membuatku kesal adalah jawaban praktis dari semua Romanisti yang mengatakan Mourinho lebih mendukung De Rossi dibanding Mourinho. Yang terkhususnya yang biasa nulis di Indoroma, nulis di media Romanisti Indonesia. Menurut gua kalian busuk sekali ya. Saya tahu Mourinho itu di beberapa sisi kita bisa menemukan kejelekannya, permainan tidak bagus, secara pangsa pasar Roma dengan kekuatan ekonomi lemah selalu mengkritik alih-alih mendapatkan apresiasi publik. Lebih sering ya statementnya sedikit cukup merugikan klub, misalnya kayak gitu. Tapi apakah dengan dipecatnya Mourinho bisa memberikan standar yang instan? Ya enggak. Bisa dikatakan Daniel De Rossi bisa jauh lebih buruk, bisa lebih buruk daripada Mourinho. Meskipun ya direct beberapa pemain mantan pemain jadi pelatih untuk Roma itu lebih banyak mengangkat tim, contohnya Montella, Ranieri, misalnya itu. Tetapi kan nggak menutup kemungkinan dari rekodnya De Rossi yang mengkhawatirkan nggak bisa dibandingkan Mourinho, malah lebih menakutkan startnya. Bagaimana kita bertaruh pada De Rossi daripada bertaruh dengan Mourinho. De Rossi mungkin adalah seorang gelandang bertahan, tapi dia memimpin Spal saja gagal. Tapi apakah Spal itu bagus? Menurutku so-so. Masih Odo aja startnya buruk di Spal. Atau mungkin yang jadi pertanyaan, apakah Spal itu layak untuk startnya De Rossi? Itu kan jadi perdebatan yang sebenarnya tricky untuk dibahas. Bahkan untuk M. Kozin yang
kalau di Indonesia ini kita mengenalnya sebagai orang yang menulis biografinya. De Rossi seperti saya penulisnya biografinya Totti. Menurutku baikkah aku sama Mas M. Kozin merasanya Muhammad Kozin De Rossi tak jauh dari imajinasi kami. Bahkan untuk seorang Putut Ea pun pemecatan Mourinho juga membingungkan dan ikut menyesakkan. Artinya sebenarnya keputusan Mourinho ini memenuhi statement terhadap tren hasil buruk, tapi tidak menjawab setelah itu kita mau apa. Karena kita harus tahu setelah Mourinho dipecat, De Rossi masuk timnya De Rossi jauh dari kata standar. Mourinho dia bawa 12 sampai 17 orang. Koreksi kalau saya salah. Mourinho si De Rossi cuma bawa 5-4 orang. Cuma ada analis, asisten pelatih 1 apa 2, pelatih fisik sama pelatih kiper. Ada yang misalnya pelatih fisik kan biasanya ada beberapa. Jadi bagiku pada saat De Rossi hengkang, Mourinho hengkang, De Rossi masuk, justru lebih banyak PR-nya yang harus dipersiapkan, mengumpulkan orang-orang yang bisa dimasukkan untuk memenuhi standar tim dari sisi pelatihnya aja, melakukan skema rapat-rapat untuk menyelamatkan pertandingan, menjaga harmonisasi antar pelatih, bahkan untuk mencari direktur olahraga. Kita mesti jadi PR. Bagiku kalau mau memecat Mourinho, standarnya adalah tidak memecat Mourinho tapi pura-pura menaikkan jabatannya. Itu sebuah bagiku suatu hal yang masuk akal. Kan disadari atau tidak, kita masih butuh beberapa program, beberapa bimbingan dari Mourinho untuk mencapai revolusinya, untuk merevolusi manajemen Roma untuk menjadi sebuah industri yang sebenarnya sebagai perusahaan olahraga, klub olahraga yang bisa bersaing baik di Eropa, di Italia maupun di Eropa. Untuk di Italia mungkin kita sedikit cukup bisa bersaing, tapi kalau di Eropa kan terkadang kita nebeng Mourinho-nya ini yang seperti ada di Conference League. Mourinho tidak merubah banyak taktik, tapi merubah mentalitas pemain Roma. Sekarang mending kita hanya menyelesaikan satu PR, tapi kita menemukan banyak PR, banyak banget untuk Roma memenuhi standarnya tim pelatih, memenuhi sporting director, menentukan statement kedepannya, prospek kedepannya. Itu menurutku jauh lebih ribet ketimbang kita hanya mengganti pelatihnya saja, tetapi Mourinho menjadi sporting director. Sebenarnya itu yang aku menunggu. Yang sebenarnya aku tunggu adalah bagaimana Mourinho menjadi sporting director ketimbang dipecat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik dan saran,
Tulis di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silahkan klik link Saweria di deskripsi dan atau scan barcode di pojok kiri bawah. Terima kasih.